adalah sebagai sekolah dampingan bagi saya dalam rangka memajukan pendidikan anak usia dini. Perlu Ibu ketahui bahwa pendidikan anak usia dini itu ada 3 jenis layanan. Ada jalur formal, ada jalur non formal. Kalau jalur formal yaitu taman kanak-kanak yang usia anaknya adalah 4 sampai 6 tahun. Di bawah dampingan sebagai pembinanya dinamakan pengawas. Kemudian ada juga yang jalur non formal yaitu kelompok bermain dan SPS. Sasaran usianya untuk kelompok bermain itu adalah usia 0 sampai 4 tahun. Kemudian yang SPS itu 0 sampai 6 tahun. Kemudian yang dinamakan anak usia dini itu adalah usia 0 sampai 8 tahun ya Bu ya. Yang namanya anak usia dini itu adalah usia 0 sampai 8 tahun. 0 sampai 6 tahun itu berkesempatan didampingi atau difasilitasi dengan kegiatan pembelajaran yang namanya pendidikan anak usia dini. Yang tadi harus dicarioskan ada 3 jenis layanan, ada taman kanak-kanak, ada kelompok bermain dan SPS. Kemudian yang usia 7-8 itu adalah di kelas bawah sekolah dasar yaitu kelas 1 dan kelas 2. Jadi yang namanya usia dini itu adalah 0 sampai 8 tahun. Yang selama ini Ibu pahami bahwa yang namanya usia dini itu ada berada di pendidikan anak usia dini. Tapi usia dini itu adalah 0 sampai 8 tahun. Nah, 0 sampai 8 tahun itu karena namanya juga pendidikan anak usia dini, ciri khasnya adalah bermain. Ya. Jadi identik kalau usia dini itu adalah dengan bermain. Maka penyelenggaraan kegiatan pembelajarannya pun disajikan dalam bentuk bermain yang menyenangkan. Maka kita selaku orang dewasa, baik guru, orang tua maupun masyarakat, jangan merampas hak anak. Karena usia 0 sampai 8 itu haknya adalah bermain. Bukan berarti anak tidak boleh belajar, tapi dalam rangka membelajarkan anak, mendidik anak harus dalam bentuk permainan yang menyenangkan. Insya Allah kalau anak belajar dengan tanpa tekanan, dengan tanpa paksaan, maka dia akan berkembang potensinya semaksimal mungkin. Beda kalau anak belajar dalam posisi ditekan. Yang tadinya mau berkembang, ibarat urang ngagoreng kurupuknya Bu, kur mumpung pas separeun etana nanti si senena anu tadina bade ngembang teh ujug-ujug pas deui jadi pe. Nah sami urang kali anu mejeuna berkembang karena ada tekanan, maka yang tadinya akan berkembang itu malah akan membunuh potensi-potensinya. Jadi berikan kesempatan anak-anak usia dini itu dengan kegiatan bermain dan harus dalam keadaan bahagia. Ibu-ibu oge saupamina murang kali kita mau menanamkan, mau mengajarkan, mau mendidik, lihat dulu apakah anak tersebut kita dalam keadaan bahagia atau lagi sedang bersedih atau lagi sedang kecewa. Jadi ulah memaksakan kahayang urang ibunya. Dah biasana ibu-ibu mah, tapi mudah-mudahan di daerah ieu mah nyebunya pemahaman yang namanya anak itu sudah cerdas, dikatakan sudah siap untuk belajar. Biasanya ibu-ibu ngukur dengan kemampuan Bu membaca
membaca, terus nandai, menulis, terus dari berhitung. Ya ibu-ibu biasana gitu. Eta madam dikabita ningali murang kali batur usia 0 sampai 5 tahun teh tos tiasa maca, tos tiasa nulis, tos tiasa ngitung. Sehingga seandainya anak kita belum sama dengan yang lain, maka kita tesok gereget. Cih atuh dek, tinggal itu batur mah tos pinter maca nulis ngetang. Ai cek budak teh, segeda itu mah batur. Tuh dah kuring apa sarua jeung itu. Terus ibu-ibu oge mengakui teu Bu, bahwa urang kali urang potensinya berbeda-beda. Laras teu Bu? Benten teu? Aya anu cepatnya dalam menanggapi kegiatan pembelajaran teh. Aya oge anu lamban. Sementara ibu-ibu masuk berkaca anu tinggal nanti anu cepet nah. Padahal kemampuan urang kali urang dilahirkan dengan potensi yang berbeda. Tentunya yang potensinya cepat dengan potensinya yang lambat itu akan berbeda dalam memahami sesuatu. Aya anu urang kali difasilitasi dalam satu kegiatan itu sudah paham. Ada juga yang berulang-ulang baru dia memahami. Laras teh Bu, karaos teh. Larasnya aya anu name sakali langsung paham. Aya anu tos sababaraha kali di kabulanan masih kene sapertos gitu. Nah, itu harus kita sadari karena memang kemampuan anak itu berbeda-beda. Nah tadi ibu-ibu tos aya nu nyarios, lamun urang ngukur murang kali urang tos siap bersekolah itu dengan mengukur kemampuan membaca, menulis dan berhitung. Bukan hanya itu saja Bu, itu mah hanya salah satu. Membaca, menulis, dan berhitung itu hanya salah satu dari kemampuan pondasi yang mendasari anak untuk siap belajar. Berikan fasilitas bagi anak usia dini untuk dia mampu memenuhi kemampuan 6 kemampuan pondasi. Janten anak nu dikatakan siap mengikuti kegiatan pembelajaran harus dengan 6 kemampuan pondasi. Yang ke-1 yaitu dia mengenal nilai agama dan budi pekerti. Janten sanes ku urang teras-terasan ditekan tiasa maca nulis ngitung, akan tetapi harus dikenalkan dengan mengenal nilai agama dan budi pekerti. Yang mayoritas di kita ini adalah agamanya sebagai umat Islam, Muslim. Tentunya kewajiban kita sebagai orang dewasa, termasuk guru, itu harus mengenalkan nilai-nilai agama yang dianut oleh anak. Di samping mengenal nilai-nilai agama, juga dia mengenal akhlak budi pekerti. Bagaimana dia bersikap kepada orang tua, bagaimana dia bersikap kepada guru, bagaimana dia bersikap kepada sesama temannya. Kalau dia sudah mampu bersikap dengan baik, berperilaku baik, maka anak tersebut dikatakan sudah siap belajar. Yang kedua,